Shalom dan selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita semua dengan penuh semangat, rindu untuk mencari hadirat-Nya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu atas kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan dapat menikmati kebaikan-Mu di atas kehidupan setiap kami. Kami butuh bimbingan-Mu Bapa, kami perlukan itu untuk menjalani hari ini. Biarlah sukacita ilahi senantiasa melimpah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah tumbuh lebih kuat. Firman Tuhan diambil dari Roma 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, pohon cemara Bristlecone adalah pohon tertua di dunia. Beberapa di antaranya diperkirakan berumur 3.000 sampai 4.000 tahun. Pada tahun 1957, seorang ilmuwan bernama Edmund Shulman menemukan sebatang di antaranya dan menamainya Metusala. Pohon cemara berbongkol dan sangat tua ini diperkirakan berumur 5.000 tahun. Bayangkan, pohon ini sudah ada saat rakyat Mesir membangun piramid. Pohon Bristlecone tumbuh di atas pegunungan Amerika Serikat di ketinggian kira-kira 3.000 meter. Mereka mampu bertahan hidup bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Suhu udara yang sangat dingin, angin besar, lapisan udara yang sangat tipis, dan curah hujan yang sangat rendah. Saudaraku, sebenarnya lingkungan ganaslah yang menjadi salah satu faktor sehingga mereka mampu bertahan hingga abad milenium ini. Kesengsaraan telah menimbulkan kekuatan dan membuahkan daya tahan yang luar biasa. Paulus mengajarkan kita bahwa kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Kemalangan dan kesengsaraan adalah proses yang Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Permasalahan yang membuat kita datang kepada Tuhan sebenarnya dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal itu membuat kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Di dalam berdoa, hendaklah kita tidak hanya memohon kelepasan dari penderitaan, tetapi juga kasih karunia Allah supaya dapat tahan uji dan bertahan dalam setiap penderitaan. Karena Allah memakai penderitaan itu untuk menyatakan kehendak-Nya di dalam hidup kita, maka kita akan kuat di tengah malapetaka dan dapat bertahan dimanapun Allah menempatkan kita. Saudaraku, mungkin saat ini keadaan Anda sangat berat. Bertahanlah, karena pencobaan akan membuat kita tumbuh lebih kuat di dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah mulai hari ini kami senantiasa menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami. Biarlah kami hanya memandang Engkau, sehingga kami bisa berharap penuh kepadamu dan bertumbuh lebih kuat. Bapa,
Kiranya hari ini kami juga boleh berkata dalam kata yang membangun iman sesama dan bukan menjatuhkan, menguatkan dan bukan melemahkan, menyembuhkan dan bukan menyakitkan. Biarlah kami berkata di dalam kasih dan bukan di dalam amarah. Biarlah kami menjadi berkat bagi sesama di dalam perbuatan dan terlebih menjadi alat yang bernilai indah di mata-Mu ya Tuhanku. Bapa, berkatilah jemaat-Mu hari ini dengan kesehatan yang baik, dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan biarlah berkat-berkat materi juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami di pagi hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.